Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan dalam satu tahun di sisi Allah itu ada 12 bulan. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram. Haram di sini bermakna mulia. Apa saja 4 bulan yang haram itu? Yang pertama yaitu bulan Dzulqa'dah. Nah, ini kita masuk di dalamnya. Ini bulan Dzulqa'dah, kita sudah memasuki tanggal yang ke-26 ya. Yang ke-26. Kemudian bulan Dzulhijjah. Kemudian yang ketiga bulan Muharram. Kemudian yang keempat bulan Rajab. 3 bulan berturut-turut, yang 1 bulan lagi agak berjauhan. Bapak ibu ayah bunda, Dzulqa'dah termasuk bulan rangkaian bulan haji. Ini bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa Dzulqa'dah ini termasuk bulan yang mulia? Yang pertama, di dalam bulan Dzulqa'dah ini dilarang berperang. Kemudian yang kedua, Dzulqa'dah termasuk bulan-bulan haji. Kemudian yang ketiga, bulan Dzulqa'dah inilah di mana bertemunya Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Musa memperoleh yang namanya 10 perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, istimewanya bulan Dzulqa'dah ini, pahala amal-amal di dalam bulan Dzulqa'dah ini dilipat gandakan oleh Allah. Sebaliknya maksiat di bulan ini pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala punishment-nya. Bapak ibu ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah bulan Dzulqa'dah, kita masuk nanti bulan Dzulhijjah. Ini puncak daripada musim haji. Tanggal 9 Dzulhijjah, seluruh jamaah haji dari seluruh dunia di padang Arafah, mereka melakukan wukuf di Arafah. Kita di sini disunnahkan untuk berpuasa di tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Apa khasiatnya Ustaz? Apa fadilahnya puasa di tanggal 9 bulan Dzulhijjah itu? Fadilah berpuasa tanggal 9 bulan Dzulhijjah, yukaffiru dzunubal madiyah wal baqiyah. Jadi dosa-dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu bapak, kalau tidak bisa puasa 1 hari atau puasa 10 hari di bulan Dzulhijjah ini tanggal 1 sampai tanggal 10, seyogyanya jangan tinggalkan puasa di tanggal 9 di bulan Dzulhijjah ini, yaitu puasa hari Arafah, karena ini sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di samping ibadah haji,
di bulan Dzulhijjah nanti ada satu ibadah yang sangat-sangat dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah apa itu Ustaz? Ibadah kurban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashri." Tidak ada amalan pada hari itu yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada 10 hari awal di bulan Dzulhijjah kecuali dengan yang namanya menyembelih hewan kurban. Qalu ya Rasulullah, bertanya sahabat-sahabat, walal jihadu fi sabilillah, ya Rasul, apakah tidak lebih utama dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Rasul kemudian menjawab, walal jihadu fi sabilillah, tidak juga jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, illa rajulun kharaja, kecuali seseorang laki-laki yang keluar dari rumahnya, binafsihi wa malihi, dengan hartanya dan dengan nyawanya, falam yarji' min zalika bi syai'in, dan tidak pulang dengan keduanya. Artinya dia berjihad di jalan Allah pada bulan Dzulhijjah itu tanggal 1 sampai tanggal 10, atau di bulan-bulan yang lain yang itu bisa menyamai daripada bulan Dzulhijjah ini. Dia keluar dari rumahnya berperang di jalan Allah, kemudian dia mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu baru bisa menyamai beribadah tanggal 1 sampai tanggal 10 di bulan Dzulhijjah. Begitu besarnya pahala yang Allah janjikan kepada kita bagi mereka yang mau beribadah di tanggal 1 sampai 10 bulan Dzulhijjah ini. Para bapak, para ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, qala, ia berkata, ma amila adamiyun, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabba ila Allah min ihraqid dam. Tidak ada satu amalan pun yang dilakukan oleh anak Adam pada hari penyembelihan, pada hari raya ibadah kurban, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala min ihraqid dam, kecuali daripada menumpahkan darah hewan kurban. Innaha ta'ti yaumal qiyamah, sesungguhnya nantinya pada hari kiamat ini hewan kurban akan datang, biquruniha wa asy'ariha wa azlafiha, akan datang dengan tanduk-tanduknya, akan datang dengan bulu-bulunya, akan datang dengan kuku-kukunya. Wa anna ad-dama la yaqa'u minallahi, dan darah tidak akan menetes ke atas bumi, qabla an yaqa'a minal ardi, kecuali dosa-dosa orang-orang yang berkurban pada hari itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatibu biha nafsan, maka hendaklah kalian berbaik-baik dalam ibadah kurban ini. Artinya ibadah kurban ini menggunakan hewan yang paling baik. Bapak, ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya, di dalam beberapa kitab disebutkan, saya nukil dari beberapa kitab termasuk kitab Fathul Mu'in,
I'anatul Talibin, kemudian Fathul Qarib, dengan juga Syarah Muhadzab, disebutkan Bapak Ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyembelih hewan kurban dengan tangannya sendiri. Jadi Rasul pernah berkurban dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyembelih hewan kurban dengan tangannya sendiri, tidak mewakilkannya kepada sahabat, kepada orang lain. Wa yusannu an yadhhaba ar-rajul bi nafsihi ay littiba'i nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa annahu dhahha bi mi'ati badanatin. Dan disunahkan seorang laki-laki untuk menyembelih hewan kurbannya dengan tangannya sendiri. Littiba'i nabiyyina, untuk mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa annahu dhuha bi mi'ati badanatin, Rasulullah pernah berkorban dengan 100 ekor unta badanah. Unta badanah itu unta yang gemuk badannya, bukan yang kurus badannya. Kemudian nahara minha biyadihi syarifa salasan wa sittina, beliau menyembelihnya dengan tangannya yang mulia salasan wa sittina, sebanyak 60 ekor, 63 ekor sesuai dengan usia baginda Nabi ketika wafat. Jadi ketika itu 100 yang Rasulullah korbankan di jalan Allah, 63 disembelih beliau sendiri dengan tangannya sendiri. Bayangkan Bapak Ibu, begitu luar biasa tenaga baginda Nabi. 100 ekor unta, 63 beliau sendiri yang menyembelihnya. Kemudian selanjutnya wa amara Aliyan, kemudian beliau memerintahkan Ali radhiyallahu anhu untuk menyembelih sisanya. Fanahara tamaman al-mi'ah, maka cukuplah sempurna 100 ekor yang sudah disembelih. Fa kharaja ar-rajul al-mar'atu fasunnatu laha an tuniba rajulan. Nah, sedangkan untuk wanita ini lebih disunnahkan untuk mencari laki-laki yang bisa membantunya menyembelihkan hewan kurbannya. Jadi misalnya suaminya, kalau istrinya yang beli hewan kurban itu dengan uangnya sendiri, tidak sunnah untuk perempuan menyembelih dengan tangannya sendiri, tapi dia mewakilkan kepada suaminya, mewakilkan kepada anak laki-lakinya, mewakilkan kepada panitia kurban misalnya. Nah, ini lebih disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mislaha al-khunsa, dan serupa dengan itu orang yang kebanci-bancian, kewanita-wanitaan. Jadi banci, khunsa ini waria, kalau mau korban dia, maka sunnahnya dia mewakilkan penyembelihan kepada panitia kurban, jangan disembelih sendiri. Wa min dha'fin, dan orang yang lemah, dia melihat darah saja sudah keliengan, dia melihat darah saja dia sudah berkunang-kunang matanya, maka lebih baik dia wakilkan kepada orang lain, jangan menyembelih sendiri. Dia tidak kuat untuk menyembelih, dia belum, leher sapi ini belum putus 2 jalur di kerongkongannya, tapi dia sudah jatuh sendiri nanti. Ada yang begitu, nyembelih hewan kurban dia dewek yang game over Bapak. Kemudian wal a'ma, yaitu orang yang buta, kalau dia berkorban jangan menyembelih sendiri walaupun dia laki-laki, ini makruh. Istuqrahu zabihatuhu, maka penyembelihannya dimakruhkan, boleh tapi makruh. Qauluhu wa iyashhadaha ay udhiyata wa yusannu an yashhada zabihaha mawakkala bih.
Wa dzalika lima sahha min amri sayyidah Fatimah. Jadi seseorang yang berkorban maupun dia perempuan yang berkorban, maka dia disunnahkan untuk menyaksikan hewan kurbannya disembelih. Ini mengikuti ittiba' daripada Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, yaitu sesuai dengan hadis yang sahih. Kemudian ketika dia melihat hewan kurbannya disembelih, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin." Sungguhnya salatku dan nusukku alias penyembelihan hewan kurbanku dan hidupku serta matiku adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa wa'adaha bi annahu yaghfir laha bi awwali qatratin min damiha kullu dhanbin amilathu. Jadi apabila dia lakukan itu, setiap tetes darah yang jatuh ke atas bumi ketika pertama kali hewan kurbannya itu disembelih akan menggugurkan dosa-dosanya yang pernah dia lakukan. Ini ibu, salah satu daripada khasiat mengapa kita disuruh oleh Rasulullah untuk melihat penyembelihan hewan kurban yang kita laksanakan pada hari berkurban. Bapak ibu ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pada hari itu, hari tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah disunnahkan untuk berpuasa. Kok tanggal 10 Ustaz? Bukankah tanggal 10 itu hari raya Idul Adha? Kan kita tidak boleh untuk berpuasa. Bapak ibu ayah bunda, ini sunnahnya baginda Nabi, tanggal 1 sampai tanggal 10 kita berpuasa. Tanggal 10-nya berpuasa, dari pagi kita tidak makan apa-apa. Dari mulai terbit fajar kita tidak makan apa-apa. Kemudian bukanya bagaimana Ustaz? Pada hari itu kalau orangnya berkorban, hewan korbannya disembelih pada tanggal 10 Dzulhijjah itu, kemudian makanan yang pertama masuk di mulutnya adalah hati hewan kurban yang dia kurbankan pada hari itu. Setelah disembelih hewan kurbannya, kemudian minta sama panitia, "Pak, saya boleh minta hatinya separuh saja atau seiris saja." Seiris dikasih panitia korban, kemudian dibakar ini hati, dikasih bumbu boleh, dikasih kecap, dikasih bawang, dikasih merica boleh supaya enak rasanya. Kemudian inilah makanan yang pertama masuk dalam mulutnya pada hari tanggal 10 bulan Dzulhijjah itu. Dan puasanya yang cuma setengah hari atau seperempat hari itu dihitung 1 hari penuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka genap puasanya menjadi 10 hari. Tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah dihitung 10 hari berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya Bapak Ibu. Bapak Ibu ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atun wa lam yudhhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang ada keluasan rezeki pada bulan haji pada tahun ini untuk berkorban, tapi dia kemudian tidak mau berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasulullah fala yaqrabanna musallana, jangan sekali-kali ia mendekati masjid kami, Masjid Nabawi maksudnya. Jadi Rasulullah mengancam kepada orang yang tidak mau berkorban padahal dia punya rezeki yang lebih, dia tidak mau berkorban, maka jangan dekati masjid kami, kata Rasulullah. Ini orang pelit, jangan mendekati masjid kami. Kemudian yang selanjutnya, wa an Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu qala syahidtul adha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya menyaksikan Idul Adha bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada salatahu
bin nasi nazara ila ghanamin qad zabahat. Ketika selesai melaksanakan salat Idul Adha, Rasulullah melihat seekor hewan atau seekor kambing kibas sudah terpotong, sudah tersembelih. Jadi dia menyembelihnya sebelum salat Idul Adha. Selesai Rasul melaksanakan Idul Adha salat, dia melihat hewan ini sudah tersembelih. Maka Rasul kemudian berkata, faqala man zabaha qabla as-salah falyazbah syatan bimakaniha. Barang siapa yang menyembelih sebelum salat, maka hendaklah dia mengganti hewan kurbannya dengan hewan kurban yang lain. Artinya apa? Ini penyembelihan tidak sah kalau dia kerjakan sebelum salat Idul Adha, tidak dikatakan sebagai hewan kurban. Kalau dia menyembelihnya sebelum salat Idul Adha, tidak dikatakan sebagai hewan kurban. Wa man lam yakun zabaha falyazbah ala ismillah. Barang siapa yang belum menyembelih setelah salat Idul Adha, belum menyembelih setelah Idul Adha baru menyembelih, dia salat baru menyembelih, maka hendaklah dia menyembelih dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bismillahi wallahu akbar. Jadi harus mengucapkan nama Allah. Kalau tidak mengucapkan nama Allah yang menyembelih hewan kurban ini, maka hewan kurbannya menjadi bangkai. Bapak Ibu ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir dari hadis ini, yang terakhir dari hadis. Wa 'anil Barra bin Azib radhiyallahu an, dari Barra radhiyallahu anhu qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul berdiri di tengah-tengah kami pada hari itu. Faqala, kemudian Rasul bersabda, arba'un la tajuzu fid dhahaya. Ada 4 hewan kurban yang tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Apa itu? Al-auru al-bayyinu auruha, yaitu hewan kurban yang matanya buta sebelah, yang jelas-jelas buta. Di dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan, walaupun buta sebelah itu picek, kalau bahasa kitanya picek, buta sebelah, walaupun masih ada bola matanya, tetap ini dihukumi tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Matanya rabun, ada putih-putihnya kelihatan, matanya ini tidak berfungsi lagi matanya, walaupun masih ada biji matanya, maka tidak sah dijadikan hewan kurban. Wal maridatu bayyinu maraduha, yaitu hewan kurban yang sakit yang betul-betul kelihatan sakitnya. Seperti tahun kemarin ada penyakit mulut dan kuku, kelihatan betul-betul sakit. Bahkan hewan kurban yang kena penyakit kuku dan mulut ini diobral, murah harganya. Maka ini yang sudah terindikasi kena penyakit seperti ini tidak boleh dijadikan hewan kurban, sakit dia. Kemudian wal arja'u al bayyinu dhal'uha, hewan kurban hewan yang pincang kakinya, ini tidak boleh dijadikan hewan kurban. Bahkan di dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan, walaupun pincangnya itu karena penyembelihan. Ini hati-hati. Makanya panitia kurban harus betul-betul hati-hati ketika membaringkan hewan kurbannya, ketika menjatuhkan hewan kurban, sapi atau kerbau, ya, ini terutama yang besar, jangan sampai gegabah menjatuhkannya. Gara-gara kita tidak bisa menjatuhkan hewan kurban ini, main paksa saja, kemudian kakinya sampai pincang atau patah kakinya, ini tidak sah untuk dijadikan hewan kurban dalam kitab Fathul Mu'in. Kemudian yang keempat, wal kabiratul lati la tunfa, kemudian hewan kurban yang tua yang dia kurus badannya dan tidak bersumsum tulangnya. Ini saking kurusnya tidak ada dagingnya. Ini tidak boleh dijadikan hewan kurban. Bapak Ibu ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya di dalam kitab disebutkan
Di dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan, saya nukil ini, wal udhiyatu sunnatun muakkadatun 'alal kifayah. Jadi yang namanya udhiyah atau menyembelih hewan kurban ini sunnah muakkadah hukumnya. Sunnah muakkad, bukan wajib hukumnya. Jadi kalau kita nyembelih hewan kurban pada hari raya Idul Adha pada tahun ini, itu hukumnya sunnah muakkadah. Fa idza ata biha wahidun min ahlil baiti kafa an jami'. Apabila seseorang kepala keluarga atau salah seorang anggota keluarga melaksanakan yang namanya ibadah kurban, maka sudah mencukupi bagi yang lain. Artinya apabila seorang ayah telah berkorban atau seorang ibu telah berkorban, maka orang-orang yang ada dalam tanggungan nafkahnya sudah gugur. Nah, ini sudah gugur tuntutan untuk kesunahan berkorban. Namun yang mendapatkan pahala hanya yang berkorban saja. Jadi kalau kita punya anggota keluarga 7 orang, anaknya 5, kemudian istri dan suami 7 orang, yang kurban cuman ayah saja, maka untuk seluruh anggota keluarga untuk kesunahan berkorban, dia sudah gugur kesunahan berkorbannya seumur hidup bahkan. Tetapi yang dapat pahala cuman 1, yang korban saja. Siapa? Ayah saja yang dapat pahala, sedangkan anak istri tidak dapat pahala. Ini yang disebutkan di dalam kitab Fathul Qarib dan syarahnya kitab Al-Bajuri. Wala tajibul udhiyah illa bin nazar, dan kurban tidak bisa menjadi wajib kecuali dengan nazar. Nah, Bapak Ibu, ayah bunda, kurban tidak bisa menjadi wajib kecuali dengan nazar. Ibu ditanya, nenteng, bapak ditanya, ini sedang geretin kambing, sedang bawa kambing pakai tali, Pak mau kemana? Mau korban. Kalau bapak ngomong kayak gini, maka korban menjadi wajib. Nah ini Pak, jadi perlu dipahami ini. Jadi bagaimana Ustadz yang benar? Pak mau kemana? Mau bawa hewan kurban ini untuk kurban sunnah. Ini yang benar. Jadi kurban ini intinya adalah sunnah muakkadah, bukan wajib. Nah, ketika seseorang kemudian mengatakan ini korban bisa jadi wajib kalau anak saya tahun ini lulus PNS, lulus P3K, maka saya tahun ini akan berkorban 1 ekor sapi. Dia dewek 1 ekor sapi. Saking dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia sudah bilang macam ini kurban jadi wajib, karena ini jadi nazar. Maka konsekuensinya apa kalau sudah menjadi wajib? Yang pertama, dia dan keluarganya tidak boleh makan daging kurban sama sekali. Jadi hewan kurban 1 sapi ini dia tidak berhak mengambilnya sama sekali. Sepertiganya tak berhak diambil. Adalah sepertiga ini adalah milik daripada yang berkorban. Yang kedua, wajib bagi dia mensedekahkan daging hewan kurbannya seluruhnya kepada fakir miskin dan tidak boleh diberikan kepada orang kaya. Jadi tidak boleh hewan kurban yang dia tadi nazari, hewan kurban wajib tadi tidak boleh diberikan kepada orang kaya. Jadi bolehnya hanya diberikan kepada orang miskin. Padahal kurban sunnah ini, nak dia kayo boleh dinjau. Saya punya tetangga misalnya, bapak mau korban, Pak Haji Taufik mau korban tahun ini, Pak Haji Abdul Ghani mau korban, Pak Haji Sakana mau korban tahun ini. Karena korban ini korban nazar, bapak yang berkorban pada hari itu walaupun dia punya tetangga dekat rumahnya, tetangga ini tidak boleh dikasih daging kurbannya karena tetangganya kaya. Nah, kalau tetangganya miskin boleh. Padahal kalau kurban sunnah boleh memberikan kepada tetangganya walaupun tetangganya kaya, karena dia punya hak 1/3 dari daging kurban itu.
Bapak Ibu ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, dibolehkan korban dengan kambing betina. Hal ini disebutkan di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Wa yajuzu fiha az-zakar wal unsa limarwah ummu kurzin. Dibolehkan untuk berkorban dengan hewan laki-laki, hewan lanang, hewan jantan maupun hewan betina. Limarwatu ummu kurzin, berdasarkan hadis dari Ummu Kurzin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qal, sungguhnya beliau berkata, adal ghulami syatani wa adal jariyati syatun, untuk laki-laki 2 kambing kalau akikah, dan untuk perempuan 1 ekor kambing. La yadurrukum dhukranan kunna aw inasan, tidak masalah kambingnya jantan atau kambingnya betina. Wa idza jaza dzalika fil aqiqah bihadzal khabar dalla ala jawazihi fil udhiyah, dan apabila ibadah aqiqah saja dibolehkan untuk yang semacam itu, maka dalam ibadah kurban juga ia dibolehkan. Jadi Bapak Ibu, sah kalaupun kita berkorban dengan kambing betino. Sah kalau kita berkorban dengan sapi betino. Ini sudah mencukupi. Yang penting sapi betino ini tidak dalam keadaan hamil atau dia barusan melahirkan. Karena kalau dia dalam keadaan hamil, kita tidak boleh zalim kepada dia. Dia mengandung anak, kita sembelih. Ini tidak ada regenerasi nanti. Tidak boleh. Kambing yang habis melahirkan atau sapi yang habis melahirkan betino tidak boleh disembelih. Tidak cukup penyembelihannya, tidak sah penyembelihannya. Kenapa? Karena dagingnya kualitasnya akan menurun. Ini tidak dibolehkan. Wali anna lahmaz zakar atyabu wa lahmal unsa artabu. Sesungguhnya daging hewan kurban yang jantan ini lebih enak, lebih kering. Kenapa lebih disunnahkan hewan kurban yang laki-laki? Karena laki-laki lebih enak dagingnya, lebih kering. Walahmal unsa artabu, dan sedangkan daging hewan yang betina artabu itu lebih lembek, lebih benyek kalau bahasa kitanya. Maka tidak dianjurkan. Bapak Ibu ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir Bapak Ibu, nanti sebelum kita tanya jawab, saya nukil lagi dalam kitab ini, dalam kitab Fathul Mu'in, dalam kitab Fathul Qarib dan Fathul Mu'in, arba'un la tujzi'u fi dhahaya, ada 4 yang tidak boleh menjadi hewan kurban. Tadi sudah saya sampaikan juga, termasuk dalam kitab Fathul Qarib, termaktub di situ juga. Tidak sah jika terpotong telinganya, walau sedikit, walau sebelah. Telinganya ada yang terpotong, cuil telinganya misalnya. Ini tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Kemudian terpotong ekornya, walau sedikit, maka tidak sah untuk menjadi hewan kurban. Dalam kitab Bajuri disebutkan bahkan hewan yang terkena penyakit kulit, gundikan, kalau bahasa Jawa itu gundikan. Hewan yang terkena penyakit kulit, gatal-gatal, tidak sah karena menurunkan kualitas kehidupan. Kemudian hewan yang hamil tidak sah menjadikan hewan kurban. Kemudian hewan yang baru sakit.
sudah dikulitin. Kemudian kulitnya ini dijual sama pengepul untuk membayar biaya jagal. Ini tidak boleh, Bapak Ibu. Ini tidak boleh. Ini disebutkan dalam kitab Fathul Mu'in. Wa yahrumu aidan ja'luhu ujratan lil jazzar, dan juga haram menjadikan itu semua yang di atas tadi sebagai bayaran bagi yang menjagal hewan kurban gitu. Walau kanatil adhiyah tatawu'an, walau itu hewan kurban sunnah, apalagi yang wajib. Ya, walau itu hewan kurban sunnah. Kemudian dalilnya dari mana Ustaz? Dalilnya dari hadis riwayat Imam Hakim radhiyallahu anhu, man ba'a jilda adhiyatin fala udhiyatan lah. Barang siapa yang menjual daripada kulit hewan kurban, maka tidak ada kurban atas dirinya. Artinya apa? Kurbannya tidak sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah hukum-hukum seputar daripada hewan kurban. Maka perlu kita mengetahui, jangan sampai kita berkorban tapi kemudian korban kita tidak sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu ayah bunda, ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna du'a yastajabu fi khamsi layalin. Sungguhnya doa itu akan dikabul oleh Allah pada 5 malam. Malam apa saja Ustaz? Fi lailatil jumu'ah, pada malam Jumat. Jadi ibu bapak berdoa pada Allah pada malam Jumat, maka doanya mudah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi berdoa, sebelum berdoa baca Yasin, sebelum berdoa baca Quran, sebelum berdoa salat sunnah dulu, meminta kepada Allah, kemudian berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah, apalagi sebelum berdoa tahajud dulu. Kemudian sepertiga malam terakhir malam Jumat itu berdoa kepada Allah, doanya mudah diijabah oleh Allah. Kemudian walailatul adha, pada malam hari raya Idul Adha nanti ibu bapak doa kepada Allah habis salat tahajud, ini doa yang sangat mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walailatul fitri, dan doa di malam Idul Fitri ini sangat mustajab di sisi Allah. Kemudian doa kapan lagi Ustaz? Wa awwalu lailatin min Rajab, pada malam pertama bulan Rajab, malam ke-1 bulan Rajab, berdoa kepada Allah pada malam hari itu, maka doa kita mudah diijabah oleh Allah. Yang terakhir yang kelima, walailatun nisfi min Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban. Jadi malam nisfu Sya'ban ini malam yang insya Allah sangat mustajab doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dianjurkan oleh ulama-ulama kita untuk membaca Yasin 3 kali malam Idul Adha tadi. Yasin, 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 ya. Bukan Yasin baik sampai terakhir. Yasin wal Qur'anil Hakim sampai turja'un. Bukan Yasin baik Bapak Ibu sekalian. Yasin, 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 Yasin. Bapak Ibu ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah hadis-hadis mengenai kurban dan hadis-hadis dan keterangan-keterangan di dalam kitab mengenai daripada hewan kurban yang kita sembelih, yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktu 5 menit lagi. Mungkin ada yang ingin bertanya dari jam 6, waktunya 5 menit dari jam 6 kurang 5 menit. Mungkin ada yang ingin bertanya seputar apa yang tadi sudah saya sampaikan. Dia turi, tafadhal mashkura. Waalaikumsalam.
Kedua, setiap kurban itu hati sapi itu keaturan yang hidupnya sepenuhnya. Dia tidak sah untuk makan itu. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan bagus dan juga menggelitik Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, sapi atau hewan kurban yang dikasih tatu atau dikasih tando lah intinya, supaya tidak tertukar mungkin dengan sapi-sapi yang lain. Dia punya sapi, dikasih tanda, dikasih nama dan lain sebagainya di kulitnya itu. Apakah sah sapi yang semacam ini dijadikan hewan kurban? Nah, Bapak Ibu mengacu daripada Fathul Qarib, Fathul Mu'in, bahwasanya kalau kemudian hal yang semacam ini tidak menurunkan kualitas daripada daging, tidak apa-apa. Sama dengan ada sapi yang bertanduk, kemudian pecah tanduknya. Sepanjang dia tidak menurunkan kualitas dagingnya, maka ini boleh untuk dijadikan hewan kurban. Kemudian yang kedua, bahkan sapi yang dikebiri, kemudian kambing yang dikebiri, supaya gemuk dia, ya, dikebiri dia kan, dikebiri kan memotong alat kelaminnya tuh. Ini boleh untuk dijadikan hewan kurban karena tidak menurunkan kualitas daging, bahkan akan menaikkan kualitas daging, akan menjadi lebih gemuk dia karena dikebiri. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi pertanyaan pertama tadi terjawab bahwasanya kalaupun itu dikasih tato untuk tanda bagi pemiliknya mengenali sapinya, ini kalau dijadikan hewan kurban maka dia sah untuk dijadikan hewan kurban karena tidak menurunkan kualitas dagingnya. Kemudian yang kedua, kadang-kala memang banyak masjid-masjid yang semacam itu, Pak. Kan musola-musola di kampung kita nih banyak yang terjadi macam itu. Kadang sapi masih berdegir-degir ya, hilang kaki, lah hilang, kadang-kala torpedonya lah hilang, Pak. Masih berdegir-degir, torpedo lah hilang. Kadang-kala sapi masih berdegir-degir, sudah hilang buntutnya kadang-kala, Pak. Nah, apakah kemudian orang yang mengambil daripada anggota tubuh sapi yang sudah disembelih ini untuk dimasak, ini sah, ini boleh dia makan kalau dia mengambilnya tanpa sepengetahuan panitia, kalau dia mengambilnya tanpa sepengetahuan orang yang berkorban itu. Untuk sapi 7 orang yang berkorban, untuk kambing 1 orang yang berkorban, dia belum minta izin sama yang punya sapi, belum minta izin sama yang punya kambing, tiba-tiba hilang kaki, hilang buntutnya, hilang kepalanya. Bapak Ibu sekalian, ini haram dimakan, haram dimakan. Hati-hati Bapak Ibu. Kemudian maaf ngomong, ini sekalian saya sampaikan, panitia yang kemudian bekerja pada hari itu kemudian macak-macak, habis disembelih ini hewan kurban, sapi kah, kambing kah, atau sapi dia ambil 5 kilo dagingnya yang tadi sudah pertama kali disembelih sapinya, kemudian dimasak, dijadikan pindang tulang, dijadikan apakah itu makanan-makanan kita, kemudian untuk makan bersama-sama panitia pada hari itu, ini haram hukumnya. Nah, mana supaya halal Ustaz? Supaya halal, sapi yang pertama siapa namanya? 7 orang ini. Oh, Bapak Haji Taufik, Bapak Haji Abdul Ghani, Bapak Haji Yasin Sahaman, Bapak Haji Sakana, dan Pak Haji lain. Itu 2 orang ini harus dimintai izin kepada ke-7 orang. Kami minta izin kepada panitia. Korban ini 5 kilo kami ambil untuk masak pindang tulang untuk makan panitia. Panitia ini kalau hanya makannya bakwan, gemeter tangannya, pegang daging itu gemeter. Tapi kalau makannya daging, insya Allah panitia ini kerjanya giat dan gesit panitia ini, karena ada gizinya, Pak. Boleh, Pak? Boleh. Kata yang 6, boleh. Yang ke-7 ini masih agak ragu-ragu nak ngasih izin. Ambillah golok. Boleh, Pak? Katanya.
Boleh Pak? Ah iyalah, bolehlah. Nah, karena takut tadi Bapak tadi kan, karena sudah naik golok tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, 7 orang sudah ngasih izinnya, maka ini halal dagingnya kita makan. Tapi kalau tidak kasih izin dari ketujuh orang ini, tidak kasih izin dari orang yang nyembelih sapi tadi, korban sapi tadi, atau satu orang korban kambing tadi, tidak kasih izin kita macak-macak ngembek, haram dagingnya kita makan. Ini Pak, Bapak Ibu sekalian, ya Pak ya, jangan sampai nanti ini sapi belum sampai dikuliti, ini apa namanya torpedonya sudah hilang, kakinya sudah hilang, kepalanya entah di mana, sudah dikarungi kalau Bapak. Ini haram hukumnya memakan yang bukan milik kita. Kalau bisa ngenjuk, jangan ngembek baik. Kadang-kala setiap tahun cuman punya yang dia bawa cuman lading kecil sama asahan baik. Nyari tempat daging kurban mana yang kira-kira pacak dimbek, pacak dipeloi, pacak dapat banyak dia. Cuman ini daging apa dia punya modal kak lading kecil sama asahan bawa balik 2 kilo. Bawa balik 3 kilo, kaki pula dibawanya, kepala pula dibawanya Pak. Nauzubillah min dzalik. Jadi Bapak Ibu ayah bunda, kalau kita sudah tahu ini bukan milik kita, jangan diambil karena ini akan mengundang penyakit dari Allah Subhanahu wa taala. Mengambil yang bukan haknya, enak memang di mulut, enak memang kita rasakan, enak masuk di perut, tapi hati-hati, setiap barang yang haram masuk ke dalam perut kita menjadi daging, darah daging kita akan dibakar dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cap pas. Baik. Bapak Ibu ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma 2 pertanyaan Ustaz. Yang pertama, kalau tidak salah di bulan Dzulhijjah ada yang namanya hari tasyrik. Apa itu hari tasyrik? Yang kedua, bagaimana caranya meminta maaf kepada kedua orang tua yang sudah meninggal? Inginnya langsung tapi tidak tahu alamatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan bagus bagi yang bapak-bapak masih agak lupa jawabannya. Kami ingatkan, Bapak Ibu ayah bunda, ada 5 dalam 1 tahun 5 hari yang kita diharamkan berpuasa di dalamnya. Yang pertama yaitu Idul Fitri tanggal 1 Syawal. Kemudian yang kedua Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian yang 3, 4, 5 itu hari tasyrik, diharamkan berpuasa di dalam hari ini. Tanggal berapa dia? Tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 Dzulhijjah. Ini yang dinamakan hari tasyrik. Hari di mana kita masih boleh untuk menyembelih hewan kurban kita sampai tanggal 13 masih boleh, masih disebut sebagai kurban sampai tanggal 13. Dan hari ketiga, 3 hari ini tidak boleh melaksanakan puasa. Ini Pak ya, yang pertama. Kemudian Bapak Ibu ayah bunda, bagi yang berkorban tahun ini mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah tidak boleh memotong kuku. Ya, sampai hewan kurbannya disembelih pada hari raya kurban. Hewannya disembelih tanggal 11 baru potong kuku. Hewannya disembelih tanggal 13 itu potong kuku. Habis hewannya disembelih. Sebelum itu sunnah Nabi jangan dipotong karena ini akan datang kepada hari kiamat, kita sempurna badan kita seluruhnya akan diharamkan untuk disiksa dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang terakhir, Ustadz, bagaimana minta ampun kepada orang tua yang sudah meninggal dunia? Sudah dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat daripada Abi Dzar Al-Ghifari rahimahullahu taala, suatu saat ada seseorang Arab Badui
yang kulitnya hitam bertanya kepada Rasulullah di Masjid Nabawi, "Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya abirruhuma min ba'di mautihima?" Ya Rasul, apakah saya masih bisa berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia? Bisa, kata Rasulullah. Masih bisa minta maaf ya Rasulullah? Bisa, kata Rasulullah. Dengan cara apa ya Rasulullah? Yang pertama kata Rasulullah, as-salatu alaihima, berdoa untuk mereka. Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkan kubur orang tuaku ya Allah, berikan cahaya di alam kuburnya, berikan cahaya dengan cahaya Al-Quran ya Allah, ringankan siksa mereka ya Allah, jadikan kuburnya seperti taman-taman surga, jangan jadikan kuburnya seperti lubang-lubang api neraka ya Allah. Ini doa kita. Yang kedua, wastighfaru lahumah, minta ampun kepada Allah untuk wong tua kita. Jangan lepas berdoa habis salat, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Atau doa yang termaktub dalam Quran ketika sujud akhir atau habis salat fardu, kita doakan wong tua kita, Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita dihitung sebagai anak yang minta maaf dan berbakti kepada orang tua kita. Yang ketiga, wa infadhu ahdihima min ba'di mautihima. Yang ketiga yaitu menunaikan janji kepada orang tua, menunaikan janji orang tua yang pernah dia ucapkan waktu dia hidup. Kalau bahasa kitanya, aku ni belum sempat haji, wong tua kau belum sempat umroh karena mendidik kau, menyekolahkan kau, ngawin ke kau sampai aku macam itu, karena itulah aku belum sempat daftar haji, karena duitnya digunakan untuk kamu nih. Kalau kamu kagak punya duit, tolong badalkan haji ayah, badalkan haji ibu. Onje, Pak, Bu, ya nanti saya badalkan haji. Bapak punya duit, Bapak ingat dengan pesan wong tua, badalkan haji beliau, badalkan haji wong tua kita. Insya Allah ini cara minta maaf sama wong tua kita. Badal haji berapa sekarang Ustaz? Cuman 10 juta baik, tidak mahal. Itu cara minta maaf. Kemudian apa yang keempat? Yang keempat, nyambung silaturahim dengan sanak keluarga handai taulan. Kalau kita nyambung silaturahim dengan sanak keluarga handai taulan yang dulu disambung oleh wong tua kita, ini cara minta maaf yang insya Allah sampai kepada wong tua kita. Kemudian yang terakhir, memuliakan kawan-kawan wong tua kita semasa hidupnya. Ada kawan wong tua kita semasa hidupnya, kita sambung silaturahim, kita muliakan kawan-kawan wong tua kita. Ini cara minta maaf kepada wong tua, dan kita dihitung sebagai anak yang berbakti kepada wong tua kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bapak Ibu Ayah Bunda, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Mari berdoa bersama-sama, mudah-mudahan doa kita menjadi cikal bakal bertemunya kita di Masjid Jami' Nur Huda Jakabaring ini, menjadi cikal bakal bertemunya kita kembali di surga Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi an-niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah.